Haleluya, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Haleluya. Wajah yang segar-segar. Puji Tuhan. Perenungan firman kali ini tidak berbeda jauh dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita hidup di dalam damai sejahtera, kali ini masih berkaitan juga iman kepada kasih karunia. Sebab di dalam hidup kita ini kita membutuhkan damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera hidup kita akan porak-poranda. Kita tidak akan bisa bertahan. Kita akan menjadi, semua program kita akan menjadi kacau. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera. Sebab firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius yang dua minggu lalu kita bacakan bahwa Allah memberikan kita roh yang bukan membuat kita takut, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Pegang itu teguh. Pegang firman itu bahwa Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita. Jadi bersama Tuhan kita akan terus bangkit. Tidak akan pernah kalah. Sekalipun kita mengalami kekalahan, jangan percaya kepada iblis. Bangkit lagi. Firman Tuhan berkata, 7 kali kamu jatuh, tangan Tuhan akan tetap mengangkat. Jangan pernah berhenti. Naik terus, bangkit terus. Tuhan akan menjagai. Tuhan akan melindungi. Sebab apa? Seringkali Tuhan izinkan kita jatuh untuk membuat kita rendah hati. Sebab kalau kita nggak pernah jatuh, kita akan menjadi sombong rohani. Siapapun dia. Saya juga mengalami berkali-kali jatuh, tapi saya tidak pernah diam. Bangkit lagi. Minta ampun, menyesal. Tuhan akan pimpin kita, bimbing kita. Apapun kesalahan kita, apapun kekalahan, Tuhan tidak melihat yang di belakang. Tetapi Tuhan mempersiapkan masa depan kita. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan kita hidup damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Jadi pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kita baca bergantian ya. Saya yang pertama, saudara yang kedua, nanti yang terakhir kita bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Olehnya kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bersama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara yang kekasih, kalau di ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan ini mengatakan kita yang dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Dibenarkan karena iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya, kita mengharapkan dari sesuatu yang belum kita lihat. Itulah iman. Sama dengan saudara belum pernah melihat Tuhan, tapi saudara percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu memimpin kita, menuntun kita, memberikan kita damai sejahtera. Itu yang disebut iman. Itu yang dikatakan iman. Jadi dikatakan tadi kita yang dibenarkan. Jadi semua kita ini dibenarkan karena iman.
firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak akan seorang pun melihat Tuhan. Coba di Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Kita lihat dulu dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Jadi jelas dikatakan bahwa kita harus percaya dulu. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, kita nggak akan mempunyai iman. Itulah yang dikatakan kita dibenarkan karena iman. Karena kita percaya Tuhan itu ada, maka kita dibenarkan. Jadi kebenaran yang ada pada kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita atau perbuatan baik kita. Mungkin kalau agama-agama yang lain, mereka itu untuk mencari keselamatannya ya dengan usaha, tapi tidak dengan kita. Kita diberi, Tuhan memberikan kita keselamatan dengan apa? Dengan menyerahkan dirinya, menggantikan segala dosa-dosa kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kebenaran kita karena perbuatan kita. No. Jadi bersyukurlah kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita nggak perlu harus melakukan sesuatu untuk menjadi baik. Yang kita perlu iman. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan apa yang Tuhan katakan kita ikuti. Jadi ketaatan yang menentukan kita bisa bersama dengan Tuhan. Kemudian dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Karena iman kita hidup dalam sejahtera, damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi iman kita yang membuat kita dibenarkan, membuat kita mendapat hidup sejahtera. Kembali lagi seperti yang minggu lalu, bahwa orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, kalau kita ingat di Yesaya 6 kali ini, orang benar, Tuhan akan menjagai dia dengan damai sejahtera. Tuhan akan melindungi dia, menjagai dia dengan damai sejahtera. Hampir sama dengan ini. Jadi iman yang kita miliki membuat kita dibenarkan, dan oleh karena Yesus Kristus kita memiliki damai sejahtera. Amin. Jadi kita ini, sekali lagi saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kita memiliki damai sejahtera. Cukup hanya percaya, cukup hanya beriman. Dan saatnya bagi kita untuk memelihara iman itu. Bagaimana kita harus memelihara iman itu? Bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah? Itulah tujuan kita berkumpul di sini. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mengingatkan teman kita, agar ketika teman kita mulai lari, kita ingat, bro, oh sis, Tuhan itu mengasihimu. Kita sudah hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran karena iman. Amin. Berikutnya di ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Oleh iman yang kita miliki, kita mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Itu mutlak. Ada dua hal yang pemberian Tuhan untuk kasih karunia itu ada dua macam. Satu kita lihat di Matius 5 ayat 45. Kita bisa lihat di Matius 5.
45. Oke, kita baca. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang. Dia orang jahat, orang baik, Tuhan memberikan matahari yang sama, Tuhan memberikan hujan yang sama, Tuhan memberikan segala sesuatunya sama. Tetapi ada yang membuat jadi perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kasih karunia ini beda. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Jadi bukan yang lain-lain. Yang lain saya tidak tahu, yang agama-agama lain ya, mereka punya caranya sendiri untuk mempercayai Allahnya. Tetapi kita mendapatkan kasih karunia secara spesial, yaitu melalui anaknya. Jadi melalui menerima Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan telah membayar keselamatan kita di Kalvari. Amin. Nah, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Terima kasih. Coba kita buka di Efesus 2 ayat 8. Dikatakan Efesus 2 ayat 8. Mari kita sama-sama membacanya. Yang ini 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Jadi jelas tuh ya. Kita diselamatkan oleh iman. Kembali lagi kepada iman. Iman adalah dasar kepercayaan kita. Sebab iman telah menunjukkan kepada kita bagaimana Abraham karena iman dia meninggalkan keluarga. Karena iman Abraham dipanggil oleh Tuhan, padahal dia tidak kenal dan tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi karena iman dia percaya bahwa Allah akan memelihara dia, dan dia keluar dari sanak keluarganya, dari kampungnya, pergi ke tempat yang tidak dia ketahui. Itulah iman. Sehingga melalui Abraham dia mendapatkan keturunan. Dan di samping itu Sarah yang menjadi istrinya, yang secara logika tidak mendapatkan keturunan. Tapi karena iman dia percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Bahwa dia percaya bahwa dari keturunan Sarah lah akan lahir keturunannya. Kemudian setelah itu, setelah Ishak lahir, dan Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau kita bayangkan, iman itu gimana ya? Sesuatu kadang-kadang di luar, gimana ya? Agak berat kita memikirkan. Anak satu-satunya Tuhan minta, persembahkanlah Ishak bagiku. Tetapi sekali lagi, iman yang dimiliki Abraham karena dia telah mengalami bahwa Tuhan memimpin dia, sekalipun dia belum tahu tuh Allah, sekalipun dia nggak tahu kemana, tapi dia percaya
sekalipun Ishak akan mati, dia percaya Tuhan akan mempunyai cara yang lain. Tuhan akan mampu membangkitkan dia kembali. Itulah iman. Iman seperti itulah yang kita butuhkan. Demikian juga dengan Nuh. Ketika Tuhan mengatakan bangun bahtera di atas gunung. Wow, bisa kita bayangkan? Orang mengejek dia, kamu gila kali ya. Dan pada saat itu, kalau kita renungkan bagaimana Nuh menghadapi situasi seperti itu. Dan sampai akhirnya, sampai setelah selesai semuanya, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lupa. Akhirnya bahtera selesai, semua keluarga dan mantu-mantunya naik. Pada saat itu hujan 40 hari 40 malam. Iman membuktikan kebenaran. Karena dia percaya. Dia percaya dengan Allah yang tidak pernah dia lihat. Demikian juga Musa. Tuhan karena iman dia menuntun bangsa Israel yang dia tahu dia tidak akan mampu. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan katakan, panggil abangmu Harun. Dengan iman dia menuntun. Demikian juga yang lain-lain. Banyak lagi pahlawan-pahlawan iman yang menjadi teladan bagi kita, agar kita dapat memiliki iman yang seperti itu. Satu hal yang lebih spesifik lagi tentang Henokh. Karena iman diketahui, Henokh bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat ke surga dan tidak diketemukan. Dia tidak mati, tetapi dia terangkat di surga. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, tetapi dasar dari segalanya iman. Iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki, itulah dasar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita percaya Tuhan mampu. Kita percaya Tuhan telah memberikan kita roh yang membuat kita kuat. Kita percaya damai sejahtera itu telah ada pada kita. Dan kita juga percaya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dengan jalan apa? Dengan jalan menerima Yesus, dan keselamatan itu tidak ada di tempat lain selain daripada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi ke ayat yang berikutnya. Di dalam oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kepada kasih karunia ini, kembali ke Roma 5 ayatnya yang kedua. Coba. Saya akan bacakan yang untuk saudara sekalian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Saudara, iman kita yang telah kita dapat dari kasih karunia Tuhan membuat kita juga mampu berdiri. Jadi Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera, Tuhan berikan kasih karunia, tapi Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Dia berikan juga kita kemampuan untuk kita berdiri. Oleh kasih karunia kita dapat berdiri teguh. Coba kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Di mana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus 15 ayatnya ke-58. Katakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi di Roma pertama tadi diingatkan ya,
Sebab tanpa iman, di Ibrani 11 tadi, sebab tanpa iman tidak berkenan dan orang yang percaya akan diberi upah. Di sini juga dikatakan, Paulus mengingatkan kita, karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Untuk membuat kita giat, untuk membuat kita mengasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita untuk melayani. Melayani itu bukan harus berdiri di sini, bukan harus belajar keyboard kayak Rifka atau belajar drum seperti Michael. Enggak. Berdiri di pintu itu menyambut tamu, menyambut Pak Willy datang, menyambut semua datang dengan senyum. Senyummu itu juga udah pelayanan. Ya, orang yang tadinya datang merengut, ngelihat senyummu, tunjukkan gigi, rata nggak rata. Nah, amin. Karena apa? Karena Tuhan menyertai engkau. Damai sejahteramu, damai sejahtera dan kasih karunia yang ada di dalammu, engkau sebarkan melalui senyum. Kalau cuma senyum aja yang kau bisa, melayani dengan senyum. Kalau kau bisa ngepel, ya melayani dengan ngepel. Atau ngangkat air dari bawah. Sebab nggak semua orang ngangkat air bisa. Aku pun udah mulai sakit pinggangku ngangkat air. Untung ada si Roy. Mana si Roy? Jadi dia yang ngangkat air. Jadi itu juga pelayanan. Tuhan memperhitungkan itu. Dan dikatakannya jerih payahmu di dalam Tuhan nggak sia-sia. Kalau kau punya uang, kau melayani dengan uang, itu nggak salah juga. So ada yang melayani dengan uang karena dia nggak, aduh aku nggak ada waktu, aku sibuk, aku pakai ini aja. Puji Tuhan, sebab semua itu berkenan kepada Tuhan selagi kita memberikannya dengan tulus. Sekalipun kau memberi $2, kalau cuman itu yang kau punya dan kau tulus, Tuhan memperhitungkan itu. Ingat waktu yang dikatakan tentang orang Farisi yang mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku tidak seperti orang itu. Tetapi di kisah itu dikatakan janda yang tidak mempunyai uang itu yang Tuhan berkenan. Jadi semuanya Tuhan melihat hati, ketulusan kita. Itulah yang Tuhan harapkan. Jadi jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, mulai nanti daftar apa yang aku bisa layani. Tanya Mak Gem. Tuh, si Jonathan aja udah mulai melayani. Puji Tuhan. Jadi semua kita harus terlibat. Ingat waktu Pak Adi bilang, kita ini bukan hanya jemaat biasa, tetapi semua kita ini pelayan. Nah, itu dia pelayan Tuhan lain sudah nyampe yang angkat air. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Kemudian kita buka 1 Korintus 16 ya, ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kenapa dikatakan laki-laki? Karena ya laki-laki itu yang kuat. Berdirilah, jangan seperti yang setengah-setengah, jadi miring-miring. Berdirilah seperti laki-laki, kuat dan berjaga-jagalah. Teguhlah dalam iman. Diingatkan lagi iman kita. Iman kita itu sangat menentukan. Jadi berjaga-jaga agar iman kita tidak suam-suam kupu, agar iman kita tetap bangkit, tetap hidup, melayani. Bersikaplah sebagai laki-laki. Jadi berjaga-jaga seperti orang yang siap-siap untuk untuk bertempur atau menjaga kuda-kuda. Begitulah
Itu yang Tuhan mau bagi kita, untuk senantiasa kita berjaga-jaga agar kita tetap berdiri teguh. Satu lagi contohnya, kita lihat di Galatia 5. Galatia 5 ayatnya Galatia 5 ayatnya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini satu lagi, excuse me, bahwa kita harus sadar benar bahwa kita ini telah dimerdekakan dari apa? Dari kuk perhambaan. Mungkin dulu kita punya masa lalu yang tidak baik, tapi seringkali iblis mengingatkan kita. Seringkali, saya pun sering ingat masa-masa lalu yang tidak baik. Kadang-kadang iblis mengingatkan. Tetapi sekali lagi, roh Allah ada di dalam kita, dan kita telah dimerdekakan. Jangan beri sedikit pun peluang untuk iblis. Tengging saat itu juga, usir pikiran-pikiran itu. Sebab apa? Iblis menyerang manusia itu mulai dari pikiran. Ketika pikiran kita dirusak, kita akan terpengaruh. Fokus kita akan rusak. Yang tadinya kita benar, keluar dari rumah bagus, jalan gagah, udah tahu tujuan, tiba-tiba kita lihat sesuatu yang mengingatkan kita masa lalu, pikiran kita terganggu. Emosi kita mulai naik. Akhirnya apa? Pekerjaan jadi rusak, rencana jadi rusak. Kenapa? Karena kita beri celah. Tetapi kalau kita tidak beri celah, sebab apa? Tuhan telah memberikan kita kuasa. Ingat beberapa waktu lalu Tuhan telah memberikan kita kuasa. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau tengging di bumi akan lepas juga, akan terikat di surga. Kenapa? Karena janji Tuhan, Dia telah memberikan kau kuasa untuk menginjak kalajengking, ular dan kalajengking, sekalipun meminum racun maut, engkau dijagai Tuhan. Tapi jangan coba-coba. Kalau nggak Tuhan suruh, jangan coba-coba minum. Jadi nanti dibilang Pastor Rudi yang nyuruh, katanya. No, jangan coba. Kalau Tuhan nggak nyuruh, jangan. Coba, aku pun belum sampai ke situ kelasnya. Tapi kalau udah kelas Paulus, nanti aku bilang sama klien, ya racun yang kecil-kecil nggak apalah, yang bikin sehat ya, racun yang bikin sehat nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Nanti orang lihat, lah pastor aja minum racun gitu ya. Jadi oke. Tadi udah sampai ya, kembali tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud kuk perhambaan? Kuk perhambaan ini sama gini, kalau tadinya kita suka melakukan sesuatu yang membuat kita terikat oleh itu. Misalnya katakan, ada orang dia nggak bisa tidur kalau nggak minum alkohol. Saya mengalami itu waktu saya masih SMA. Ya, orang tua saya bingung lihat saya, ini anak mau jadi apa lagi nih. Kalau saja dia masih hidup dan dia lihat saya berdiri di sini, dia pasti bangga. Ya, nggak aku sangka anak yang dulu kayak gini. Ya, tapi saya mau ingatkan, hal-hal yang seperti itu, firman Tuhan ini mengatakan kita setelah merdeka, kita setelah sungguh-sungguh merdeka. Jangan ingat lagi apapun yang menjadi kuk perhambaan dulu. Kita terikat obat, kita terikat judi, kita terikat minuman keras, apapun itu, pornografi. Kita sekarang sudah dimerdekakan. Berjalanlah bersama Tuhan. Ingat, tadi kita udah hidup dalam damai sejahtera. Jangan hilang lagi damai sejahtera itu, tetaplah pegang. Jangan hilang lagi kasih karunia itu. Jadi dikatakan kita udah dimerdekakan, jauhkanlah kuk itu, kuk perhambaan itu, supaya tidak ada lagi ikatan-ikatan di dalam kita. Amin. Puji Tuhan.
Yang berikutnya dari Roma 5 ayatnya masih yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Tadi iman kepada kasih karunia udah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri teguh dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, dari semua perjalanan hidup kita, dari semua usaha kita, inilah yang perlu, yang sangat kita dambakan dan yang kita tuju. Apa itu? Untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Dan di ayat berikutnya, sebelum kita mendapatkan kemuliaan Allah itu, di dalam Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saudara, kita bukan bermegah ketika kita dapat damai sejahtera. Kita bukan hanya bermegah ketika kita dijanjikan Tuhan kasih karunia. Tetapi Paulus mengingatkan kita juga, kita harus menghadapi kesengsaraan. Selama kita masih hidup di bumi ini, kesengsaraan, pencobaan, apapun itu, seringkali Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melatih kita supaya kita kuat berdiri. Di manakah orang yang tidak dilatih yang bisa bertahan? Sama seperti waktu kita sekolah. Kita harus menghadapi ujian, kan? Tidak ada sekolah yang tidak membuat ujian. Dari kelas 1 sampai kelas berikutnya. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita berhasil menghadapi ujian, baru kita dinyatakan lulus. Amin. Demikian juga dalam hidup kita ini. Di dalam kesengsaraan kita, coba kita buka di Yakobus 1 ayatnya. Mari kita lihat. Wah, ini agak banyak juga ini. Panjang juga nih perjalanan kali ini. Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan keempat. Judulnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Paulus jelas sekali mengatakan, dia bukan hanya menuliskan, tapi dia juga mengalami. Kalau surat-surat yang lain mengatakan, aku tahu itu apa kelaparan, aku tahu itu apa kelebihan, dan aku tahu semuanya itu. Dan semuanya itu apa? Kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Jadi bagi Paulus, tidak ada yang lebih baik selain Kristus. Nah, di sini dia katakan, saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kalau dikatakan di dalam, coba kita buka di dalam Korintus 10 ayat 13, dikatakan bahwa haleluya, udah hampir selesai, tinggal dikit lagi. Oke, di Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Suatu yang sangat luar biasa ya. Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kemampuan kita. Makanya Paulus katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena apa? Karena satu saat nanti kau telah tahan uji, sehingga membuat engkau matang, dan engkau akan sempurna di dalam itu. Dan engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Apa maksudnya tidak kekurangan apa-apa? Ya, engkau tidak akan kekurangan apapun lagi. Karena kau tidak perlu takut untuk apapun juga. Karena apa? Karena engkau telah matang. Karena engkau telah teguh berdiri. Karena engkau telah kuat. Jadi engkau siap untuk menerima mahkota itu. Mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan. Jadi kesengsaraan yang kita alami sekarang ini tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab karena kasih kemurahannya kita bisa berdiri teguh, dan Dia tidak akan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kemampuan kita. Saudara, seringkali kadang-kadang kita menghadapi satu persoalan rumah tangga, ekonomi, atau apapun. Seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kita putus asa. Karena apa? Karena kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Karena kita nggak punya iman. Kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mengatakan beberapa waktu lagi, jangan kamu khawatir akan apapun yang kau makan, minum, pakai. Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita ini orang-orang yang mengenal Allah, ketika kita menghadapi percobaan, tenang aja. Apa jalannya? Berdoa. Dekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan Dia akan memberikan jalan keluar padamu. Dan pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kalau boleh saya sharing sedikit, kita juga mengalami yang namanya ujian iman. Pada waktu itu kita nggak punya apa-apa. Kita tinggal di basement, uang pas-pasan karena saya baru pulang merantau waktu itu. Tetapi Tuhan pulihkan. Kenapa? Ketika saya berserah, Tuhan, ini aku menyerahkan seluruh keberadaanku. Tuhan pimpin. Pada waktu itu kita nggak punya apa-apa, tinggal di basement, uang pas-pasan, dihadapi dengan satu masalah lagi. Akhirnya kami sepakat, suami istri sepakat, 2-3 orang hadir, Allah ada di situ. Suami istri penuh sepakat. Kesepakatan kita itulah yang membuat berkat. Kami sepakat, oke, kita serahkan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Oke. Kalau kita udah berdoa, jangan bohong lagi. Ikutin aturan Tuhan. Kecuali kita nggak berdoa, kita mau pakai pikiran kita atau apa, itu di luar konsep Tuhan ya. Akhirnya kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Pada saat itu kita nggak tahu apa yang mau terjadi. Kita lihat polisi, kita lihat agen apa segala macam. Dalam hati, ini akhir perjalanan kita di Colorado. Mungkin kita akan pulang lagi ke daerah asal kita, California. Tapi puji Tuhan, ketika kita bertekad, ketika kita percaya, ketika kita mengambil langkah, di situ Tuhan bertindak. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada dijadikan ada. Itu Tuhan. Itulah yang membuat iman saya bertumbuh. Kenapa? Karena sesuatu yang belum saya ketahui, tapi saya percaya Tuhan akan membantu, dan Tuhan buka jalan.
Tidak hari itu langsung, tidak pada hari itu juga prosesnya, proses berjalan, tetapi Tuhan singkirkan sampai akhirnya hal itu tidak ada masalahnya. Itulah yang iman. Saudara percaya, kalau kamu punya persoalan, jangan andalkan kekuatanmu, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan dia tidak akan pernah mengalami kekurangan atau kekeringan, dan menghasilkan buah pada musimnya. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Jadi kalau pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problema kita, serahkan kepada Tuhan. Percaya kalau Dia menolong saya percaya Dia juga akan menolong Anda. Alkitab menceritakan banyak orang yang ditolong. Ingat Esther, ratu lupa ya, ratu lah. Dia menyerukan agar seluruh bangsa Yahudi puasa 3 hari, karena dia pun nggak tahu akan tetap hidup atau tidak. Tetapi iman itu meluputkan dia dari maut, dan akhirnya raja membebaskan dia dan membunuh orang yang coba membunuh bangsa Israel waktu itu. Itulah iman. Jadi pagi hari ini kita telah banyak mendapat contoh tentang iman. Jadi datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan, di sana banyak janji-janji Tuhan. Ada 7.000 lebih berkat Tuhan menanti kita. Nggak usah banyak-banyak, satu aja Tuhan, satu aja. Punya rumah yang udah lunas cukuplah, nggak apa-apa. Nggak usah gede-gede, punya kolam renang kecil untuk anak-anak cucu berenang di situ. Ya, punya mobil yang nggak rusak-rusak, udah enak kan? Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah engkau akan mendapat. Itu firman Tuhan. Amin. Ya. Kemudian seperti tadi dikatakan, kembali kita ke Roma 5 yang ayat 4-nya, dan ketekunan menimbulkan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayatnya yang 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dari hasil pencobaan yang Tuhan izinkan, kita teguh, kita tahan uji, akhirnya Tuhan mencurahkan di dalam hati kita apa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang diutus Bapa sebagai apa? Sebagai penolong. Jadi kalau Tuhan kirim Roh Kudus, Dia itulah yang menolong kita di segala aspek hidup kita. Ketika kita dalam pencobaan, ketika kita melalui lembah bayang-bayang maut, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang adalah penolong yang diutus Bapa, Dialah yang menguatkan kita, Dialah yang membuat kita tetap berdiri tegak, Dialah yang menuntun kita melewati lembah-lembah maut. Dia juga yang mengingatkan kita ketika kita berada dalam kelemahan, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah. Seringkali Roh Kudus mengingatkan, itu nggak benar. Tetapi maukah kita peka mendengarkan suara Tuhan itu? Seringkali, perhatikan, kalau kita mau melakukan sesuatu yang salah, salah kecil, salah besar, ada suara hati kita yang mengatakan,
No, itu nggak benar. Itu nggak benar. Kita belajar untuk peka. Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Sebab kita tidak akan bisa melakukan suatu perkara yang besar kalau kita tidak lulus dulu dari hal yang kecil. Kita harus lulus dulu dari kelas 1, baru kita bisa ngikutin ujian kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, sampai kita benar-benar matang dan mendapatkan buah. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi pagi hari ini kita telah belajar banyak bagaimana Tuhan menuntun kita, memberikan kita damai sejahtera. Iman kita yang akan menuntun kita, karena kita dibenarkan karena iman, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Kemudian yang terakhir, agar kita mendapatkan yang di ayat yang ketiga tadi, yang ayat kedua, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Coba kita buka masih di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana, demikian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, orang yang tahan uji, orang yang bertahan di dalam pencobaan, sekali lagi ingat, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kamu menghadapi pencobaan, percaya kamu bisa menghadapinya. Dengan jalan apa? Tutup matamu, serahkan kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bertindak. Sebab apa? Kalau kau nggak bisa menghadapin itu, berarti engkau mengandalkan kekuatanmu. Tadi udah saya ingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Dengan itu engkau akan bisa menghadapi. Tuhan mengizinkan segala macam pencobaan untuk membuat kita tahan uji. Sebab apa? Saya baru ingat, satu kali lagi ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Itu satu kali lagi. Itulah tujuan Tuhan membuat kita supaya kita dapat bertahan. Sehingga ketika goncangan itu datang, hanya orang-orang yang tahan uji yang bisa tinggal tetap. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami ini, agar kita bisa tegap berdiri, teguh berdiri di hadapan Tuhan, dan terus mengasihi Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Jadi ketika kita pulang, kita udah punya mahkota. Ketika kita masuk pintu surga, nggak ditanya-tanya lagi, karena ID kita udah ada, mahkota kehidupan kita udah ada. Itulah jalan masuk kita untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Amin.